Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Nah, gua agak lama nih nggak upload ya karena gua ngelihat market gini-gini aja. Kemudian dari sisi game-game juga gitu-gitu aja, tidak ada yang menarik. Jadi gua jujur tidak tahu apa yang harus diupload ya. Dan hari ini gue coba untuk ngasih update sedikit tentang market ya. Karena gua ngelihat market ini dari kemarin lagi sangat sideways ya. Dimana kalau kita bisa lihat di sini range-nya hanya dari 28.700 sampai mentok ke 31.000 gitu ya. Dan ini bahkan cuma sekali, kalau kita lihat dari beberapa minggu kebelakangan ini bahkan mentoknya cuma sampai 30.000 terus jebol lagi 28.000 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di one day emang itu sangat boring gitu ya. Ini yang gue gambarin kayak kelihatan tidak terjadi gitu ya. Tapi kalau kita ke 4 hour di sini kita bisa lihat ya, kalau di 4 hour di sini ada agak semacam trend line-nya ya. Ini resisten trend line. Ini sempat mau dijebol nggak kuat, sempat mau dijebol nggak kuat. Ini nge-retest lagi kemudian jebol lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu kejadiannya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini akan bisa jebol atau tidak gitu ya. Kalau ngelihat dari sentimen market dan kawan-kawannya ya, dimana secara sentimen-sentimen pemerintah terkait dengan bunga, inflasi dan kawan-kawan, kemungkinan sih aset-aset seperti ini yang lebih dirugikan ya. Karena balik lagi ini instrumen investasi, orang kalau udah denger kata-kata rugi gitu ya, apalagi whales gitu ya, mereka akan masuk mau lebih di bawah lagi dibandingkan dengan sekarang gitu lah intinya ya. Nah, makanya menurut gua ini ada besar kemungkinan untuk dia turun lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi gitu ya, kemungkinan mereka atau Bitcoin ini akan bermain di area sekitar 26 ribuan gitu, 26 ribu mungkin sampai 27 ribu lah gitu ya, mungkin main di area sini gitu ya. Nah, tapi kita juga belum tentu apakah ini akan jebol atau tidak gitu ya, karena di sini kita sudah lihat terbentuk support gitu. Dan emang kalau kita bisa lihat di sini terbentuk triangle yang menurun gitu ya. Biasanya ini kalau di bearish itu pattern yang kelanjutan gitu ya, bisa dibilang seperti itu kemungkinan besarnya turun gitu ya. Tapi nggak memungkinkan juga untuk bisa naik di jebol trendline ini gitu ya. Jadi tergantung buyers dan juga tergantung whales-nya mau seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Tapi emang kalau kita melihat dari sisi berita-berita ekonomi dunia ini gitu ya, walaupun COVID sudah membaik, tapi kita bisa lihat ekonomi secara keseluruhan pun belum membaik gitu ya. Bahkan ini udah mulai ada penyakit-penyakit baru seperti cacar monyet itu yang cukup menggemparkan dunia lagi, dan bahkan negara-negara gede pun udah mulai takut dengan virus itu ya, karena balik lagi bisa memberikan kehancuran ekonomi yang cukup besar gitu ya. Nah, makanya di sini gue menyaranin kalau kalian punya duit gitu ya, ini kalian harus simpen cash dulu gitu. Kalau kalian mau cicil silakan, tapi cicilnya pelan-pelan aja gitu ya. Contoh kalian punya budget 500.000 untuk sebulan beli Bitcoin, maka kalian boleh eksekusi 250.000 dulu, kemudian 250.000-nya nanti ngantri gitu ya. Karena kalau kita simpen cash pun jujur sekarang inflasinya gila-gilaan. Kemarin juga baru denger Presiden Jokowi gitu ya udah ngomel terkait dengan Pertamina yang nebengin harga Pertalite terus tuh ya. Dan soon mungkin harga Pertalite pun akan naik juga ya. Dan itulah yang terjadi ketika inflasi merajalela, di mana harga semua naik gitu ya. Duit kita makin tidak berguna gitulah ya. Jadi dianggapnya sih Bitcoin ini sebagai safe haven-nya. Tapi kita lihat ya apakah Bitcoin ini berhasil nggak sih gitu ya untuk menangkal inflasi itu, untuk membebaskan kita dari inflasi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kalau dia naik bisa kemana sih gitu ya. Kalau dia naik pertama-tama dia akan coba jebol untuk di 31.200 sekian dulu ini. Kita bisa melihat ada resisten yang cukup gede ya, karena di sini areanya dari 32.000 sampai 31.300 ini resisten cukup kuat, karena kemarin dia jebol sempat bounce beberapa kali, sempat mau retest pun tidak kuat gitu ya. Jadi kita terdekat areanya di sini guys. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Kalau kalian takut untuk beli koin-koin gitu, gue boleh nyaranin untuk beli Bitcoin aja gitu, nggak masalah. Ini kalian boleh beli, dicicil terus aja gitu ya. Mungkin kedepannya ketika ekonomi membaik, semuanya membaik, maka kalian bisa menuai apa yang kalian tanam di pada saat bearish gitu ya.
Oke, sekarang kita ke SLP ya. Ini koin yang tidak guna, saya langsung ngomong aja seperti itu karena balik lagi sampai hari ini dikacangin di kayak apapunin pun tidak ada use case-nya sama sekali sampai hari ini gitu ya. Gue ngelihat devnya juga entah apa yang dilakuin gitu ya. Menurut gue ngelakuinnya itu tidak tidak apa ya, tidak berhubungan dengan game gitu ya. Ini kalau kita bisa lihat mereka malah ganti UI marketplace yang menurut gua useless. Balik lagi sebenarnya mereka kan harus ngebenerinnya ekosistem gamenya ya. Nah ini yang mereka lakuin, entah nge-launching Origin gitu, entah nge-launching UI marketplace baru, entah. Gua jujur sangat tidak paham sekarang dengan developer aksi. Dan kalau kita bisa lihat sekarang harga aksi itu hanya $5 guys gitu ya. Jadi buat kalian atau buat gue atau buat kita yang beli di September atau Agustus tahun lalu ketika 0,2 ETH, maka yap, welcome to the sangkut klub yang kita tahu tidak akan pernah balik lagi gitu ya. Karena di sini kita bisa lihat ini yang jelek-jelek aja sekarang floor price-nya mungkin $5, $6 gitu ya, $7. Sekarang mungkin jatuhnya hanya dengan $50 kalian bisa punya banyak tim gitu ya. Bahkan $60 istilahnya bisa beli untuk 10 aksi, ngomong kasarnya seperti itu. Dan ya udah jadi barang murahan lah, barang sampah. Kita juga lihat harga SLP-nya pun sampah dari 0, berapa jadi 0,00 gitu ya. Kita bisa lihat dia bikin lower low terus gitu ya. Dan ketika pantulan terjadi pun nothing much yang terjadi gitu ya, karena balik lagi developernya sibuk ngurusin yang lain, bukan ngurusin ekosistem aksinya. Di sini kalau mau ngomongin kasar juga bisa dianggap sebagai SLP ini gue ngerasa udah mulai seperti Luna gitu ya, dimana developernya itu tidak mau melakukan buyback, tidak mau menaikkan harga SLP-nya karena mereka tahu gitu dinaikin harganya pun akan orang-orang berbondong jual gitu ya. Jadi intinya ujung-ujungnya gitu ya, developer cuma ngabisin duit kalau untuk istilahnya menjaga harga koin biar naik lagi gitu ya. Nah kurang lebih developer gimana nih cara menariknya nih. Gua agak bau-baunya nih, gua mencium bau-bau nih kalau SLP ini nantinya akan ditinggalkan gitu ya, dimana mereka akan bikin gameplay to earn baru mungkin, atau bahkan akan bikin koin earn baru yang lainnya gitu ya. Karena balik lagi kalau ngomong SLP ini udah agak susah untuk di save gitu ya. Banyak orang yang punya sekarang, banyak banget yang nyangkut gitu ya. Di sini kondisinya kalau kalian mau lihat hampir kayak Luna kurang lebih. Jujur ngomong aja, buat teman-teman yang kemarin beli di harga gua aja gitu ya, yang ikutan di 17 gitu ke harga sekarang, itu pun jujur udah cukup parah sih penurunannya gitu ya. Nah, makanya dari kemarin di video-video kemarin walaupun gua kasih analisanya, gua selalu bilang untuk tinggalin. Kita boleh switch ke koin lain seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana yang istilahnya sekarang sedang murah lah gitu loh. Jadi koin-koin play to earn kayak gini udah ditinggalin aja lah gitu loh. Kalau kalian mau ngebet di play to earn lainnya boleh silakan gitu, tapi ingat kuncinya adalah BEP dulu. Jadi mau sebagus apapun project play to earn-nya, mau semeyakinkan apapun developer menjelaskan game play to earn-nya gitu ya, semeyakinkan apapun burn mechanism-nya gitu ya, menggoda apapun reward yang ditawarkan, pokoknya kunci utama dari entah play to earn, move to earn, kemudian ada yang baru lagi bicycle fight gitu, dimana kalian bisa naik sepeda untuk earn gitu ya. Makin aneh-aneh aja pokoknya sekarang. Nah seperti itu, pokoknya ingat kuncinya utamanya adalah ketika kalian beli NFT-nya, kalian harus BEP dulu dari jumlah uang yang kalian keluarkan untuk NFT tersebut, seperti itu ya. Nah SLP kedepannya gimana? Gua nggak tahu kedepannya kayak gimana karena secara technical pun tidak ada yang bisa dibahas gitu ya. Di sini kalau secara technical sih akan mantul ya, karena sudah kelamaan di sini, sudah kelihatannya nahan di sini. Cuma balik lagi kita lihat kalau BTC jebol, dia juga akan jebol gitu ya. Dan SLP pun tidak ada good news, aksi Infinity tidak ada good news, jadi gua ngelihat agak percuma sih gitu ya. Nah lebih baik daripada duitnya kalian buat averaging atau mau buat ngeluarin SLP-nya gitu biar istilahnya tetap cuan, mending kalian ngebetnya di BTC gitu ya. Ketika dia turun kalian averaging aja dulu gitu ya. Nah boleh di averaging per minggu, per bulan, itu duit ngopi ataupun duit ngafe
yang biasanya kalian keluarin boleh buat averaging Bitcoin seperti itu ya. Oke. Jadi itu aja untuk update kali ini. Nggak terlalu banyak yang bisa gua update atau gua kasih tahu karena kita tahu kondisi market kripto seperti ini. Dari kemarin pun gua ngilang bukan berarti gua tidak ngapa-ngapain ya. Gua fokus dengan bisnis konvensional gua. Dan yang kebetulan lagi rame juga, jadi yap, no problem lah buat gue untuk meninggalkan market sementara gitu ya, asalkan gue masih ngecekin tiap hari, gue masih mencoba untuk averaging disiplin tiap bulan walaupun kondisi market seperti ini, karena gue tahu nanti kedepannya ketika bullish lagi kita akan memanen hasilnya. Gue hanya berpikirannya sekarang seperti itu sih kurang lebih ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.